Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ripka dari kelas 213A12, mahasiswi Prodi Administrasi Perkantoran, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk merangkum menjelaskan pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Pertemuan 9, teknik negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah cara yang dilakukan dalam menentukan suatu keputusan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak dan menyetujui hal-hal apa yang dilakukan di masa mendatang. Inti dari negosiasi adalah proses bertemunya dua pihak ataupun lebih yang memiliki kepentingan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Terdapat karakter yang khas dalam sebuah proses negosiasi antara lain. Yang pertama, terdapat dua pihak atau lebih. Yang kedua, terdapat konflik atau kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi dengan pilihan. Yang keempat, negosiator berharap terdapat proses memberi dan menerima. Yang kelima, para pihak lebih suka mencari kesepakatan daripada melawan secara terbuka. Yang keenam, negosiasi yang berhasil melibatkan manajemen, faktor kasat mata, dan faktor tak kasat mata. Model negosiasi dalam situasi sehari-hari. Langkah pertama, kenali keinginan Anda. Yang kedua, perjelas posisi ideal, posisi realistis, dan posisi mundur Anda. Langkah ketiga, melakukan penelitian. Yang keempat, pilihlah metode komunikasi yang tepat. Langkah kelima, persiapkan laporan tertulis. Yang keenam, ambillah inisiatif. Yang ketujuh, waktu yang tepat untuk memberikan informasi. Yang kedelapan, berkomunikasi secara spesifik. Yang kesembilan, catat seluruh hasilnya. Yang kesepuluh, bertindak lanjut dan tinjauan. Ada beberapa strategi yang dapat Anda gunakan dalam bernegosiasi antara lain. Yang pertama, strategi kooperatif. Yang kedua, strategi kompetitif. Yang ketiga, strategi analitis. Pertemuan 10, manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai yang pertama, persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Yang kedua, keadaan atau perilaku yang bertentangan. Pickering 2001. Terjadinya konflik. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara kelompok dengan individu. Yang ketiga, antar kelompok dengan kelompok. Konflik dan perubahan merupakan dua macam hal yang saling berkaitan. Pertama, konflik dapat menimbulkan perubahan. Yang kedua, perubahan dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga, konflik dalam organisasi tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola agar keberadaannya tidak merugikan organisasi. Yang pertama, konflik kepemimpinan. Yang kedua, konflik pembagian dan pelaksanaan tugas. Yang ketiga, konflik pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keempat, konflik dalam sistem penggajian. Yang terakhir, konflik kepentingan. Pertemuan 11, Customer Service Officer. Pengertian Customer Service Officer. Pengertian servis menurut Armstrong 2008, pelayanan atau servis adalah setiap kegiatan
atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pada pemilikan dengan suatu produk fisik. Kata customer berasal dari dua kata, yaitu customer yang berarti pelanggan dan service yang mengandung arti pelayanan. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keunggulan bersaing berdasarkan dimensi kepuasan. Customer service dan call center adalah yang pertama, prosedur pelayanan, kemudahan mengurus atau memenuhi persyaratan, kecepatan proses penyelesaian dokumen. Yang kedua, akses komunikasi, mutu pelayanan, akses komunikasi secara keseluruhan, kemudahan menghubungi baik melalui telepon, SMS, email, dan website. Yang ketiga, layanan petugas customer service, tindak lanjut kebutuhan pelanggan, petugas cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah Anda. Kecepatan petugas customer service melayani Anda. Yang keempat, kinerja tangible, kemudahan parkir secara umum merupakan kegiatan bisnis perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, consumers, manufaktur, internet, service provider atau disebut dengan ISP, dan perdagangan perantara intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Manfaat lain e-commerce bagi perusahaan. Yang pertama, dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Yang kedua, biaya iklan lebih murah daripada media iklan TV, koran, atau radio dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya minimal. Yang ketiga, dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, penyaluran, dan pelanggan secara online. Yang keempat, tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli. Keuntungan e-commerce, mobilitas para pemakai, pembawa ponsel atau mobil device lainnya. Jangkauan luas, orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Ubiquitas, informasi lebih cepat diakses secara real time. Kenyamanan, convenience, alat yang dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet, intranet, dan extranet. Instant connectivity, koneksi cepat dan mudah ke internet, intranet, alat mobil lainnya, dan database. Personalization, preparation informasi untuk individual konsumen. Localization produk dan service, mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai. Model e-payment, terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment system. Yang pertama, micropayment. Yang kedua, e-wallet. Yang ketiga, e-cash atau digital cash. Yang keempat, credit card, smart card. Yang terakhir, ada electronic bill, processment, and payment. Pertemuan 13. Digital Public Relation. Pengertian digital public relation menurut Finder, Tapriel, dan Priya Kanwar 2012. Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto, dan lain-lain.
dengan orang lain. Media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan informasi. Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan serta pertukaran user-generated content. Kaplan dan Hellenin 2010. Ada banyak media yang dapat diklasifikasikan sebagai media sosial, seperti forum internet, majalah, webblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial. Adanya media baru juga ditandai dengan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, computer mediated communication, email, chat room, voice, image transmission, blog, social network, World Wide Web, dan lain-lain. Yang kedua, cara baru untuk distribusi dan komunikasi pesan. Media dikemas dalam bentuk yang interaktif dalam forum hipertekstual seperti World Wide Web, podcast, dan berbagai permainan di komputer. Yang ketiga, reality yang ada dipresentasikan dalam bentuk virtual. Berbagai peristiwa dan fenomena yang terjadi dibuat dalam bentuk virtual sehingga penyebaran informasi dilakukan dengan lebih mudah. Media sosial yang sering digunakan Indonesia, yang pertama YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram, yang kelima Twitter, yang keenam Line, yang ketujuh FB Messenger, yang ke-8 LinkedIn, yang ke-9 Pinterest, yang ke-10 WeChat. Pertemuan 14, marketing dan branding. Pengertian marketing dan branding. Marketing adalah suatu sistem untuk melakukan kegiatan pemasaran secara keseluruhan, mulai dari merencanakan produk, penetapan harga, promosi, hingga merancang strategi pendistribusian produk untuk memuaskan para konsumen. Menurut Kotler 2009, branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Marketing to Gen X, video marketing. Pemasaran video dapat dipercaya oleh Gen X dan video marketing juga cenderung dibagikan via media sosial daripada tautan dari artikel. Sosial media, sekitar 81% dari generasi X memiliki akun Facebook, 48% menggunakan secara teratur. Diperkirakan pada 2017, 45 juta anggota generasi X akan memiliki akun media sosial. I have a website. 58,2 miliar anggota generasi X menggunakan internet secara teratur. Situs web yang bersih dan dirancang dengan baik dapat melakukan keajaiban bagi pemasar. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.